Ternyata terjadi banyak perubahan pada otak perempuan yang hamil dan nanti otak perempuan pasca melahirkan. Sebelum nonton, yuk bantu subscribe dan bagikan agar kami bisa terus berbagi ilmu. Terima kasih. Ya, siapa yang sedang hamil di sini? Ada sedang hamil? Alhamdulillah, kesempatan banget membimbing Ananda di dalam rahim. Ya, bahkan setelah anak ini lahir menjadi bayi, ya, ada penelitian tentang otak perempuan hamil yang sedang diperiksa, Bu. Ya, diperiksa. Ternyata terjadi banyak perubahan pada otak perempuan yang hamil dan nanti otak perempuan pasca melahirkan. Berubah tatanannya di otak manusia ini. Ya. Apa itu, Bu Aisyah? Ya. Nanti pas sudah lahir anak, ada istilah ya, mommy brain atau namanya momnesia. Allah bikin ibu yang baru melahirkan ya, itu banyak lupa. Pernah nggak ibu rasa habis melahirkan kayaknya aduh susah banget mikir ya, aduh lupa apa ya, aduh apa gitu ya. Apalagi yang ibu bekerja, dia akan lupa tentang apa yang harus dikerjakan dulu, apa lupa memang. Kenapa? Tatanan otaknya yang harusnya itu otak kita tuh ada abu-abu, ada putih. Abu-abunya tuh berkurang. Pada abu-abu inilah yang nanti akan ya mengatur gerakan otot, ingatan, emosi dan pengambilan keputusan. Ini dia yang putihnya melebar. Gitu. Supaya apa? Supaya ibu lupa. Kok gitu ya Allah? Iya. Ya Allah mau kita ya fokus pada bayi, sehingga otak kita ibu hamil, ibu melahirkan hanya 1/8 saja untuk mengingat yang lain-lainnya, selebihnya bayi. Bayangkan di era modern sekarang ya, ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, tapi juga menyokong keluarga secara finansial. Ini yang akan membuat masalah teramat besar dalam kehidupan seorang ibu. Yang harusnya dia ngurus bayi, fokus sama bayi, Allah lupakan untuk urusan lain yang gak ada kaitannya dengan bayi ya. Maksudnya bayi dan ini nanti suami ya, atau anak-anak di rumah ya. Dengan yang urusan lain, misalnya bekerja sebagai developer, itu Allah lupakan itu, suruh lupakan itu selama 2 tahun. Sementara cuti berapa bulan, Bu? Cuman 3 bulan. Maka disinilah banyak ibu stres karena tuntutan pekerjaan, tuntutan rumah tangga. Ini yang menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan para ibu kepada anak. Yang harusnya ibu bisa menjelaskan anak memang perlu waktu karena ibu mau cepat juga urusan pekerjaan, ibu cepetan. Ini yang terjadi sebetulnya. Saya aja kemarin sempat refleksi diri gitu ya. Karena waktu anak-anak kecil baru lah, karena udah ngurus narkoba, karena waktu itu juga ngurus narkoba bukan mau saya, karena satu kejadian di keluarga kami, adik kena narkoba, mau nggak mau suami juga yang suruh ngurus narkoba. Otak saya yang harusnya belum atrofi Bu, karena dalam masa kehamilan bahkan juga baru lahir ngurus orang lain, rusak. Maka supaya rusaknya nggak berkelanjutan ya saya harus terus menstimulasi ya, terus harus bagaimana caranya otak ini diperbaiki lagi, itu terpasang. Maka kalau ada ibu-ibu walaupun ibu tinggi sekolahnya ya, kemudian tinggi pangkatnya sebelum menikah, kemudian ibu mengambil keputusan untuk ya pada saat hamil dan kemudian melahirkan, ibu tetap saja di rumah, itu sesungguhnya yang betul. Sesungguhnya yang betul. Ada ibu kayak gitu ya, Bu? Masya Allah, Bu. Terima kasih mengambil keputusan itu. Dan itu suaminya keren banget ya. Tapi kan kita bantuin suami, Bu Aisyah. Betul. Tapi bukan itu tugas utama. Ini saya lagi pengen banget ibu-ibu muda termasuk mantu-mantu saya, kalau bisa nak, pas kamu sampai 2 tahun, gimana caranya kamu misalnya ya, misalnya dia lagi ambil
spesialis cuti aja, nggak apa-apa nak. Daripada ibu nggak tahu cucu ibu nanti tahun depan ke depannya masalah apa di luar rumah yang lebih banyak, kamu stres nggak sempat bimbing anakmu nak. Udah. Tapi yang punya anak laki, yang kita punya anak laki, nah ayo ya kreatif nak, coba jemput nafkah ya keluargamu, doa yang kencang nak. Karena kalau cuman kemampuan pikiran, perasaan, teknologi dan knowledge dan skill itu aduh kecil. Karena sesungguhnya yang bisa kita tarik rezeki lewat kekuatan ibadah dan doa. Itu tanamkan sekarang. Tanamkan sekarang. Mantu yang mau jadi mantu saya tanya pertama, kalau nanti hamil ya atau melahirkan deh, kamu mau cuti atau enggak? Enaknya sih cuti bu, tapi kayaknya sayang deh. Nggak langsung saya coret juga sih. Karena susah juga yang mau naksir sama anak kita ya. Tapi diberikan edukasi. Kan dia ya anak-anak kedokteran kan, masa calon mantu nih banyak anak kedokteran. Ngerti soal ini, saya kasih tahu aja. Nih Lona ada riset terbaru ya. Ibu udah terlanjur nih mbak. Makanya ibu di usia muda tuh aduh luar biasa nih, sakit kepala dan sebagainya saya bilang. Dia lihat aja, gitu ya bu, iya. Tapi aku kepengen banget jadi spesialis. Ya udah nggak apa-apa kan bisa ditunda. Sekarang spesialis sekarang kasih tahu saya mau cuti 4 semester. Kenapa? Urus anak dulu. Itu diangkat OP itu sama ya pimpinan-pimpinan atau guru-guru besar. Kalau kamu begitu, dosenmu nggak kasih, ibu yang maju. Shut up. Masih juga tetap.